Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemas banget bicara sedekah ini. Gara-gara Husen ini belum mulai disuruh bicara sedekah ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hazna idha syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Ibu Hajah Tihara, yang saya hormati Ketua Yayasan Asy-Syifa Bapak Ustadz Nur Husin, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Darussalam Ibu Hajah Mardia, serta semua hadirin jamaah dari Majelis Taklim Asy-Syifa yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita bersyukur pada Allah, kita masih digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita di waktu libur ini, kita masih bisa hadir di satu majelis yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan bahas satu konsep penting ya di dalam Islam, yang ini adalah konsep yang sangat penting dan memberikan manfaat yang sangat besar, yaitu sedekah. Dari kata sedekah kita ambil jadi sedekah. Jadi sedekah ini diambil dari bahasa Arab sedekah. Kata sedekah ini diambil dari akar kata sod dal qaf, yang artinya benar. Maka sedekah ini adalah bukti dari kebenaran iman. Kalau kita mengaku beriman, maka Allah minta buktinya. Apa buktinya? Sedekah. Maka Nabi pernah mengatakan as-sadaqatu burhan. Bukan artinya sedekah itu Pak Burhan, bukan. Sedekah itu adalah bukti. Kata burhan itu artinya bukti. Anda mengaku beriman, maka kata Nabi, buktinya mana? Maka buktinya itu adalah salah satunya sedekah. Karena itu maka banyak istilah-istilah yang dipakai untuk menjelaskan sedekah. Ada menggunakan kata infak. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan. Kemudian muncul kata infak. Diambil ke bahasa Indonesia, infak dan sedekah. Itu artinya sama. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakum maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Kata Allah, infakkan sebagian dari harta yang kami berikan kepada kalian sebelum ajal menjemput kalian. Tuh kata Allah. Jadi sebelum mati banyak berinfak. Allah yang pesan. Kenapa? Allah cerita nih dalam surat Al-Munafikun. Kenapa? Karena fayaqula berkata, siapa yang berkata? Orang yang sudah mati, udah dikubur. Dia bicara. Bicara sama siapa? Sama Allah. Rabbi, ya Allah, laula akhartani, seandainya kau tangguhkan sedikit aja, ila ajalin qarib, hidup lagi di dunia sebentar.
Apa itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari? Apa kata dia? Fa'asaddaqa, saya pasti akan sedekah. Tuh. Kenapa yang dia bicarakan sedekah? Bukan dia bilang, saya pasti akan sholat tahajud, saya pasti akan haji dan umroh, saya pasti akan puasa. Tapi dia bilang, fa'asaddaqa, saya pasti akan sedekah. Wa akum minas sholihin, dan saya akan jadi orang soleh. Kira-kira ada yang tahu nggak, Bu? Kenapa dia bilang sedekah? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya kasih 100.000. Naik dikit lagi, 150.000. Kurang, 100.000 lagi. Dikurangi lagi jadi 50.000, kelamaan. Orang kan kalau kelamaan dikurangin, masih ditambah terus. Nah, kenapa? Jawabannya adalah informasi dari Nabi. Apa itu? Nabi pernah mengatakan, inna sadaqata la tudfi'u haran nar ala ashabil qubur, kama qala Rasul. Kata Nabi, sedekah itu bisa mematikan panasnya api di dalam kuburan. Artinya apa? Ternyata orang yang ada di kuburan dia ngalamin, dia siksa. Dia bilang, ya Allah, kalau seandainya saya dihidupkan kembali, saya sedekah supaya saya nggak kebakar di kubur. Tuh. Karena itu, karena Allah udah kasih tahu, maka sedekah itu harus jadi budaya, kebiasaan. Gimana tuh sedekah jadi budaya? Sedekah itu jadikan bagian dari kebiasaan kita. Sekecil apapun kita harus sedekah. Misalnya pagi-pagi ada orang nggak punya duit, kita punya 5.000, kasih aja 5.000 buat makan loh. Ya kan masih banyak, masa 5.000. Ibu kan kontrakannya 80. Ya kan masih ada tabungannya. Pakai kiris. Misalnya kan, saya beri contoh. Bukan berarti dia punya duit 5.000 doang. Nah, kalau ternyata nggak bisa sedekah dengan uang, sedekah dengan lain. Ngajakin orang sedekah. Tuh ngajakin jauh-jauh gitu. Lu gak ikut? Gua nggak ada duitnya. Gitu. Ngajakin. Nah, makanya di dalam fikih itu ada 2 model sedekah. Kita belajar ini Bu fikihnya supaya kita tahu. Apa? Yang pertama, sedekah amah. Sedekah umum. Kalau sedekah umum nggak dibatasi berapa jumlahnya, apa yang disedekahkan, siapa yang nerima, siapa yang memberi, itu bersifat umum. Misalnya apa? Saya punya cuma minuman, air, saya sedekah, boleh. Itu umum. Saya punya gagasan-gagasan aja, nggak punya duit, nggak punya barang, boleh sedekah. Gagasan, pikiran. Misalnya apa? Ini kayaknya perlu digini ini, kasih konsep, boleh. Saya nggak punya duit, nggak punya gagasan, tersenyum. Senyum juga sedekah, tapi jangan senyum mulu. Orang gila itu. Kemana-mana senyum. Kenapa senyum terus? Ustadz bilang tersenyum itu sedekah. Saya mau banyakin sedekah. Lama-lama jadi gila. Lama-lama masuk rumah sakit sumber waras. Jadi senyum itu ada momennya. Jangan semua orang disenyumin. Senyum sana, senyum sini. Nah, kenapa senyum itu sedekah? Karena memasukkan rasa senang ke orang lain. Idkhalus surur fi qalbil mu'min sedekah. Memasukkan kebahagiaan kepada hati orang beriman itu sedekah. Tapi itu sedekah tingkat kecil. Tuh. Tapi karena dia sedekah tetap dapat pahala dan manfaat sedekah. Misalnya sedekah ini kan pada manfaatnya banyak tuh.
Salah satu manfaat dari sedekah itu memperpanjang umur. Memperpanjang umur tuh sedekah. Maka kalau kita ingin diperpanjang umur, banyakin sedekah. Itu konsep Islam. Tuh satu tuh. Orang tersenyum sedekah, maka orang yang banyak senyum itu hidupnya lebih lama. Tuh. Kok lebih lama? Karena ada penelitian. Jadi penelitian itu meneliti orang yang sering cemberut sama yang senyum. Siapa yang cemberut mulu nih? Cepat mati tuh. Yang tersenyum, ternyata orang yang sering senyum menurut penelitian ini hidupnya lebih panjang dari yang kurang senyum. Berarti Nabi benar. Tabassumuka fi wajhi akhaka sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu sedekah. Sedekah memperpanjang umur. Berarti orang yang banyak senyum panjang umur. Benar. Berdasarkan penelitian dari orang Amerika. Makanya Bu, kalau ingin panjang umur, apa jawabannya? Senyum terus. Suami pulang jauh-jauh dari kerja nggak ada duitnya, senyum. Dia omelin sama suami, senyum. Senyum aja. Karena apa? Karena senyum itu bisa memperpanjang umur. Nah, yang kedua, ada sedekah khusus. Nah, sedekah khusus ini atau sedekah khusus ini itu dibagi dua. Ada yang dalam bentuk zakat. Tuh, zakat itu ada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah di bulan Ramadan. Khusus, nggak boleh di luar. Siapapun wajib mengeluarkan zakat fitrah. Meskipun bayi wajib juga ngeluarin zakat fitrah. Zakat mal ada aturannya. Siapa yang punya harta sudah sampai nisabnya. Tuh gitu, ada aturannya. Jadi enggak semuanya orang harus bayar zakat. Yang mampu, yang punya harta mencapai nisab ukuran. Kalau emas misalnya di atas 85 gram. Misalnya. Bagaimana kalau uang tabungan? Tinggal dihitung. 1 gram emas harganya berapa? Berapa Bu? Hah? 1 gram emas harganya berapa? Kalau 2 juta berarti kali 85. Berapa? 85 kali 2 juta. Hah? 170 juta. Kalau dia punya tabungan 170 juta, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Bukan 1/10, banyak tuh. Kalau orang Kristen kan 1/10 tiap bulan lagi. Kita 1 tahun aja 2,5%. Kira-kira 2,5% dari 170 juta berapa? Ya? 2,5% kali 170 juta berapa yang dikeluarin? Hah? 100 ribuan. Coba dihitung. Ada enggak tuh kalkulator? Kita hitung ya. Berapa nih yang harus keluarin? Coba saya hitung, Sen. Hah? Hah? 170 juta tabungan kita, anggap aja itu kan nisabnya. Kita hitung berdasarkan harga emas ya. 170 juta uang kita di bank dikeluarkan 2,5% setelah 1 tahun. Itu zakat tabungan. Berapa itu? Hah? Berapa? Kebanyakan tuh. Hah? 425.000. 4 anggap aja lah lebih, GoPay.
Masa 500.000 kita nggak mau sumbangin tuh zakat? Gimana kalau punya uang 1 miliar? 1 miliar, 2,5% berapa? Hah? Berapa? 25 juta. 2.500.000. 2.500.000 itu jadi zakat kita keluarin. Tuh. Siapa? Terutama keluarga kita yang miskin. Utamakan keluarga yang miskin, yang fakir, keluarga. Itu zakat. Jadi zakat itu ada orang yang nerima, yang disebut dengan 8 kelompok. Nggak boleh keluar dari 8 kelompok tuh. Zakat mal. Siapa? Fakir, miskin. Siapa lagi? Mu'allaf. Yatim piatu belum, nggak masuk tuh. Kecuali yatimnya fakir dan miskin. Bukan dua apa sama. Dua apa itu kalau dia fakir miskin. Siapa? Fisabilillah, ibni sabil. Kemudian mu'allaf. Mu'allaf pun yang miskin sekarang. Siapa lagi? Wafir riqab, orang yang terlilit utang gak mampu bayar. Itu bisa dibantu dari uang zakat. Nanti dicari itu surah At-Taubah ayat 60. Itu ada rinciannya tuh. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Faridah wajib tuh. 8. Karena itu maka zakat mal nggak boleh dibagikan di luar 8 ini. Gimana Ustaz? Saya mau zakat buat pembangunan madrasah. Sekarang kita lihat madrasah ini masuk nggak fisabilillah. Kalau ulama mengatakan dia masuk, boleh. Kalau ulama mengatakan bukan, itu tidak boleh. Jadi ada ikhtilaf. Gimana kalau untuk masjid? Sama juga. Masuk enggak kategori fisabilillah? Ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan tidak. Maka di situ ada 2 perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Itu zakat. Dan barang yang dizakatkan pun enggak semuanya. Misalnya apa? Emas, perak. Dianalogikan, dikiaskan tabungan. Apalagi zakat profesi, kontrakan. Jangan anggap kontrakan itu aman itu. Kena 2,5%. Kalau diukur, kira-kira sudah sampai nisab apa enggak. Kalau belum sampai, ya belum. Jadi gitu. Nanti kapan-kapan kita belajar zakat ya. Sekarang fokus kita bukan zakat. Saya mau jelaskan secara umum aja. Nah, yang kedua yang masuk sedekah khassa, wakaf. Khusus. Nah, wakaf ini sekali lagi seperti sedekah. Kalau sedekah maka banyak fungsinya, manfaatnya. Selain manfaat yang besar, pahala yang besar, selamat dari siksa kubur tadi, ada juga manfaat personal buat diri sendiri. Apa manfaat dari mengeluarkan sedekah terutama wakaf itu? Mengikis sifat pelit. Nih pelit. Pelit ini penyakit kikir. Kenapa? Orang yang pelit, yang bakhil, yang kikir, yang medit. Apalagi bahasa yang lain tuh Betawi itu. Hah? Apa? Gak asik apa itu? Hah? Pokoknya orang Betawi dulu tuh ada istilahnya. Ah, koret, koret. Belum pernah saya dengar ya? Koret. Zaman dulu. Iya, itu bahasa itu tuh. Nah, yang seperti itu tuh dihilangin, Bu. Kenapa dihilangin? Ini penyakit. Orang-orang dulu dibinasakan oleh Allah itu karena sifat kikir. Siapa contohnya? Korun. Oh, pelit banget ya. Padahal hartanya banyak deh.
Hartanya banyak loh. Sampai kata Allah dalam Al-Quran, hartanya Qarun itu nggak bisa dibawa kuncinya. Gemboknya itu nggak bisa dibawa oleh cuma berapa orang. Dia harus digotong tuh, berapa orang tuh. Berarti kalau gemboknya aja seperti itu banyaknya, kira-kira gudangnya banyak nggak? Gudang emasnya banyak, tapi pelit. Sama orang punya kontrakan 20 pintu, suruhnya sedekah nggak mau. Jangan, hati-hati, itu bisa menghancurkan. Banyak tuh. Di sini banyak ya. Nah, kenapa? Sifat kikir ini bisa menghancurkan orang. Maka kata Allah, supaya Anda jadi orang sukses, orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat, hilangin nih. Caranya gimana? Perbanyak sedekah. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga dari sifat kikir, maka dia adalah orang sukses. Itu kata Allah. Ibu mau sukses enggak? Sukses dunia, hidupnya berkah. Allah kasih mudah urusan, rizkinya lancar, kesehatan. Maka caranya apa? Hilangkan sifat kikir. Gimana cara menghilangkan sifat kikir? Banyak bantu orang. Kalau ada orang kesulitan, bantu. Nggak usah pikir, gue nyari duit capek-capek kok kasih orang. Jangan. Harta yang paling sebenarnya itu bukan yang kita makan dan yang kita simpan. Bukan. Yang kita sedekahkan itu harta Anda. Kalau yang kita makan, jadi warna kuning. Ada hitam-hitamnya lagi tuh. Pas kita keluar, kita lihat, ini yang kau tadi ayam apa bukan ya? Sayang banget nih. Artinya kita sayang tuh, kotoran tuh. Kedua, yang kita simpan, Bu, meninggal, yang dapat siapa? Ahli waris tuh. Kita yang capek-capek nyari duit, yang nikmati siapa? Anak, ribut dia lagi. Ngerebutin tuh. Kalau anaknya benar, dia pikirin babenya. Waduh, babe ini udah di alam barzah nih, kasihan, nah gue kirimlah duit sedekah atas nama. Kalau anaknya benar, kalau anaknya nggak benar, dia makan sendiri tuh. Buat apa? Baba udah mati, biarin aja dia mati. Tuh. Makanya ada orang pintar. Dia bilang anaknya ini, kontrakan gue jangan gue bagi semua. Dua ini nih, dua, jangan dibagi-bagi, nanti buat wakaf gue nih. Duitnya buat masjid, untuk pembangunan masjid, untuk biaya operasional masjid, jangan diotak-atik nih. Tuh, orang tua pesan. Pintar dia. Kenapa? Karena kalau dia hasil dari kontrakan itu diberikan ini, dia mengalir terus pahalanya sampai di alam barzah, dia terima tuh, nggak disiksa oleh Allah. Pintar tuh. Ternyata anaknya yang diberikan wasiat, dia nggak jalanin tuh wasiat babenya tuh. Dia bagi-bagi sama anak-anaknya tuh. Itu namanya khianat. Jangan, kasihan orang tua. Nah, karena itu maka untuk bisa menghilangkan sifat kikir, maka sedekah. Kalau orang nih sifat kikir tidak ada, hidupnya tenang. Kalau orang hidupnya tenang, sehat. Makanya ada cerita, ini cerita benar nih, Bu. Bukan cerita bohong ini. Ada seorang perempuan, dia ini mau dioperasi. Mau dioperasi. Dan dia butuh donor ginjal. Ada orang juga perempuan miskin. Akhirnya dia bilang sama orang itu, beli aja ginjal saya. Hidup saya miskin. Suami udah meninggal. Ngontrak lagi. Anak banyak. Masih kecil-kecil. Butuh duit. Akhirnya dia jual ginjalnya. Orang yang butuh donor ginjal itu sepakat. Dibayar dengan harga mahal. Sepakat nih. Tapi ini belum ketemu. Itu antara dokter dengan pendonor ginjal. Belum ketemu. Akhirnya kira-kira 1 minggu sebelum operasi, si perempuan yang mau mendonorkan ginjal ketemu sama yang nerima donor ginjal. Dia cerita, sebenarnya saya ini terpaksa mendonorkan ginjal saya karena hidup saya miskin, anak saya banyak, suami saya udah meninggal,
saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya keahlian. Maka salah satu cara saya supaya bisa makan nih, maka saya jual ginjal saya. Ini perempuan yang dengerin sedih, nangis dia. Dia bilang, kalau itu nggak usahlah kau donorkan ginjal, uang yang saya berikan kau simpan aja. Ya udah dibayar nih, kau simpan. 1 minggu sebelumnya dia ngomong gitu. 1 minggu hari H pas mau dioperasi, diperiksa dulu sama dokter. Diperiksa. Sebelum dioperasi diperiksa gimana perkembangannya. Pas dia periksa ternyata bersih. Dokter bingung kok bisa bersih nih. Lalu dia tanya, apa yang terjadi? Saya nggak tahu. Tapi seminggu yang lalu memang saya sedekahkan uang untuk donor ginjal kepada orang itu dan saya tidak jadi donor ginjal. Artinya apa? Dengan uang yang dia berikan sedekah karena Allah untuk orang miskin tadi itu disembuhin penyakitnya. Kenapa? Karena yang menyembuhkan itu Allah, bukan dokter. Dokter hanya perantara aja, tapi penyembuh yang sejati itu adalah Allah, akhirnya sembuh. Itu baru soal orang sakit tuh, masih banyak cerita. Benar, tapi yang ingin kita sampaikan adalah sedekah itu punya manfaat buat pribadi. Yang pertama, orang kalau sedekah tenang. Ibu pernah sedekah nggak? Pernah nggak? Kalau insya Allah belum pernah. Hah? Harusnya bilang, alhamdulillah saya pernah sedekah. Kira-kira waktu sedekah ngasih tenang nggak hati? Tenang. Itu aja gambaran. Sedekah nggak usah diukur berapanya. Ketika kita kasih orang susah ini, ada orang aus tuh. Kita lihat kasihan nih. Kita berikan teh botol kasih dia. Cuma berapa ribu tuh? 3.000. Dia minum, dia senang. Perasaan kita tenang nggak? Tenang. Itu baru 3.000. Gimana kalau sampai 100.000, 1 juta? Sen. Apa itu? Itu baru yang kecil. Tenang dia. Maka kalau orang hidupnya tenang, Bu, tenang. Pantas kalau sedekah itu menambah rezeki lagi. Kenapa? Orang kalau tenang, kerjanya semakin enak. Coba ini yang jadi guru nih, yang di guru ya. Ngajar dalam keadaan marah-marah, enak nggak tuh, Bu? Nggak enak. Tapi kalau tenang, enak dia ngalir ilmunya, enak tuh. Maka salah satu yang bisa membuat tenang selain hadir di majelis-majelis ilmu, Anda bersedekah. Yang ketiga, sedekah. Salah satunya adalah wakaf. Nanti kita jelaskan wakaf ini. Supaya ibu tahu nih. Wakaf beda dengan sedekah. Nggak boleh diambil tuh harta wakaf. Makanya ada rekeningnya 3 tuh masjid. Wakaf, operasional, santun, dan anak yatim. Nggak boleh tuh diambil sana kemari. Apalagi 1 rekening. Nah, kalau sedekah ini kita jalankan, hidup tentram tuh di antara masyarakat. Kenapa? Orang miskin, dia dapat bagian dia. Lisaili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Dalam harta orang-orang kaya itu ada zakat sedekah yang harus diambil oleh orang-orang miskin, baik yang minta-minta maupun yang nggak minta-minta tuh. Nah, itu sedekah. Gimana wakaf? Nah, kita bahas dikit nih, karena jarang. Pernah belajar nggak fikih wakaf? Jarang kan? Fikih wakaf paling jarang diajari di kampung-kampung. Saya pernah jadi ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kita sosialisasi itu tentang bagaimana masjid diproduktifkan. Ada wakaf produktif namanya. Kita sosialisasikan wakaf uang supaya tahu. Kita sosialisasikan terkait dengan wakaf-wakaf yang lain. Sudah siap nih, Bu? Sudah siap nih? Kayaknya masih ada yang belum siap nih. Sudah siap ya? Apa itu wakaf? Nah, kita bahas. Kata wakaf itu dari kata waqafa. Waqafa itu artinya berdiri diam. Diam itu waqafa. Waqafa diam, dia berdiri diam.
dia diam, itu namanya waqafa. Atau berhenti, maka tempat pemberhentian itu namanya mauqif. Jadi mawaqif, tempat berhenti. Atau artinya menahan. Waqafa itu menahan. Al-habsu itu waqaf secara bahasa. Maka secara ilmu fikih yang disebut dengan waqaf itu artinya menahan harta yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Enggak boleh dijual, enggak boleh diwariskan. Barangnya utuh, yang dipakai apa? Manfaatnya. Saya beri contoh. Oh iya. Boleh. Iya, makasih Bu Haji. Iya. Ada tamu penting dari istana. Presiden Prabowo mau datang, Ibu Haji Maria. Kan tamu penting. Siapa yang lebih penting dari Prabowo? Kan Prabowo kan? Iya. Oke. Jadi wakaf itu hartanya tidak berkurang, yang dipakai manfaatnya. Itu wakaf. Kalau sedekah, sesuatu diberikan habis. Sedekah. Saya kasih kue nih ibu, atau minuman nih. Nih saya kasih ibu nih. Ibu minum, habis nggak? Itu nggak boleh. Jadikan wakaf. Bisa dipahami nggak tuh? Ini Quran. Kita anggap Quran nih. Saya kasih Quran semua, bisa nggak jadikan wakaf? Bisa nggak? Bisa, karena Al-Quran pada dikasih orang nggak habis. Yang diambil manfaatnya. Ini jadi boleh barang wakaf. Makanya banyak orang yang wakaf Quran. Di mana? Di masjid-masjid di Madinah, Masjidil Haram. Suruh beli kita di Quran. Nanti kita wakafkan di masjid. Orang baca tuh. Yang baca dapat pahala, yang kasih wakaf dapat pahala. Apa? Wakaf apa? Saya kira wakaf orang. Ya. 400.000. Ya, tapi belinya di sana. Kalau belinya di sini repot. Bawanya. Kita pakai Quran, cetakan sini taruh di sana. Kata orang Arab, ini Al-Quran dari mana ini? Bilang aja Al-Quran dari Hong Kong. Karena cetakannya jelek, kalau di sana kan bagus. Nah, itu termasuk wakaf. Atau saya kasih buku nih, buku taruh di perpustakaan masjid, wakaf enggak? Wakaf. Saya kasih gado-gado buat masjid, wakaf enggak? Habis. Nah, jadi cara ngukur barang itu wakaf tidak, barangnya enggak habis. Yang dipakai apa? Manfaatnya. Bisa dipahami ya? Itu namanya wakaf. Nah, wakaf itu ada 4. Ini yang perlu paham. Yang pertama, al-waqif, yang mewakafkan. Misalnya apa? Masjid nih, yang gampang masjid lah. Masjid ini ada tanahnya, ada bangunannya. Siapa yang mewakafkan tanah? Orang. Kalau masjid siapa? Siapa? Orang. Tanya namanya, nggak tahu sih namanya. Kalau nggak tahu sih namanya Ibu Ise, laki dari Haji Muhammad. Bini dari Haji Muhammad. Itu informasinya. Asia ya. Asia disebut Ibu Ise. Ibu Ise. Kalau Bapak kenal, ya Ibu Ise. Kalau Ibu Ise. Haji Asia. Bukan Aisyah ya. Aisyah namanya. Hah? Oh itu ya. Panggilnya Asia ya. Nah, lakinya Haji Muhammad.
Akhirnya Haji Muhammad bin Taisir. Nah, itu yang punya tanah orang dulu. Itu dibilang diwakafin tanah untuk dibangun musola. Dulu musola tukang beca di situ. Ya kan? Tukang beca tuh ngumpul, nggak ada tempat sholat, dibuatlah tempat untuk sholat. Padahal kalau dilihat yang paling lama musola itu At-Taqwa. Itu musola Taqwa dulu ada di rumahnya Haji Abidin. Dia pindahin digotong. Bayangkan tuh musola digotong, dipindahin ke depan. Dulu panggung ya, panggung gotong tuh. Yang ngalamin itu Haji Alwi cerita, gotong dulu tuh gue lihat. Saya nggak tahu sebelum lahir. Nah, yang wakifnya itu yang mewakafkan tanah tuh. Kira-kira tanah habis nggak? Enggak. Tanah nggak habis, dimanfaatin, dibangunlah musola. Lalu kemudian barang yang diwakafkan namanya al-mauquf, itu tanah. Di atas dibangun musola. Karena apa? Karena dia bilang ini musola, tanah ini buat musola. Bangunlah musola. Karena dia mengatakan itu, maka jadilah dia musola. Dikembangin jadi masjid. Boleh, masih untuk tempat ibadah. Niat dari yang mewakafkan itu dapat tuh. Nah, ucapan itu namanya sigat. Seperti orang akad, saya nikahkan Anda dengan mas kawin sekian, disebutin. Itu namanya akad. Peruntukannya untuk tempat ibadah. Nah, lalu kemudian yang mewakafkan itu dia bilang, ini saya serahin sama si A. Si A itu namanya nadir. Saya paham nggak nih Bu? Yang mengelola tanah wakaf itu namanya apa? Nadir. Nadir tuh. Kenapa? Karena dia diamanahkan. Ini kelola nih. Siapa? Siapa aja yang disebutin? Nadir. Maka wakaf itu ada 5 unsur. Al-waqif yang mewakafkan, al-mauquf benda yang diwakafkan, al-mauquf alaih penerima manfaat wakaf, yang ketiga sigat pernyataan wakaf, yang kelima nadir. Nadir berbahasa Arab nadir. Kita sebut nadir. Nadir yang mengelola wakaf. Nah, wakaf itu ada modelnya Bu. Ada wakaf itu milik keluarga, namanya wakaf ahli. Misalnya seperti Madrasah Nurul Huda. Tahu nggak Nurul Huda di mana? Situ. Itu punya siapa? Itu kan wakaf ya? Wakaf nggak? Wakaf. Tapi yang kelola keluarganya. Seperti Madrasah Jam'iyatul Huda. Itu wakaf. Tapi wakaf ahli. Yang punya bilang samaan. Yang punya wakaf kan tuh. Tapi yang kelola siapa? Keluarganya. Itu namanya wakaf ahli. Manfaatnya buat masyarakat, tapi yang kelola itu adalah keluarganya. Nggak boleh dijual tuh tanah wakaf itu. Makanya sampai sekarang Nurul Huda, Jamatul Huda jadi kos-kosan nggak? Nggak boleh. Itu tetap jadi sekolahan. Sampai sekolahannya udah nggak ada mungkin. Nah kalau sekolahnya udah nggak ada, loh diapain itu? Repot. Tapi kalau dia disebut masjid, itu namanya wakaf khairi. Harus paham ini. Wakaf khairi itu wakaf yang dikelola masyarakat. Jadi milik Allah. Karena milik Allah, yang kelola masyarakat. Yang punya integritas. Apa itu? Yang berakhlak. Makanya yang ngelola nadirnya itu harus yang bermoral. Masjid itu harus dikembangin. Nah, kemudian muncullah gagasan gimana kalau masjid itu diproduktifkan wakafnya. Ini yang kita mau lakukan di Darussalam. Selama ini Darussalam itu cuma tempat ibadah, susah nyari duit. Pemasukan dengan pengeluaran lebih besar pengeluaran. Kalau dalam bahasa ekonomi ini defisit. Besar pasak daripada tiang tuh. Lama-lama roboh tuh.
Nah, caranya dicari itu yang disebut dengan penggalangan dana. Tapi sekali lagi, jamaah kita nggak seperti jamaah yang lain. Duitnya cuma 10.000 ke bawah. Ya kan? Kalau nyumbang itu di Jumatan, kelihatan cuma yang paling banyak warna apa? Trommel Jumat tuh. Karena saya ngamatin tuh, saya periksa tuh. Waktu dibuka tuh trommel Jumat, yang banyak warna biru dan merah atau warna ungu dan hijau lecek. Ungu, hijau lecek. Ada yang 1.000 lecek banget lagi. Udah 1.000 lecek banget tuh. Susah banget tuh bikin ini. Ini orang mau nyumbang atau ngerjain kita ini. Kenapa? Dilurusinnya susah. Karena lecek. Nah, ketika dihitung kecil, pengeluarannya besar. Maka muncullah gagasan wakaf produktif. Wakaf produktif itu artinya tanah wakaf diproduktifkan sehingga menghasilkan uang untuk dikembalikan lagi manfaatnya buat umat. Kira-kira bagus nggak tuh? Bagus tuh. Nah, yang dikembangkan sekarang ini adalah wakaf produktif. Termasuk masjid. Selama ini masjid yang ada belum diwakafkan secara produktif. Kenapa? Karena mengelolanya masih tradisional. Oh, makanya kita nih Bu minta dukungan dari ibu-ibu ini untuk menjelaskan bahwa wakaf produktif terhadap masjid itu penting supaya masjid bisa dibiayai. Oleh apa? Oleh tanah wakaf masjid yang diproduktifkan tetapi tempat ibadahnya masih ada. Bisa dipahami nggak nih? Gimana konsepnya? Maka konsepnya itu adalah masjid yang jumlah tanahnya terbatas dibawa untuk ekonomi, di atas ibadah, yang ketiga juga untuk kegiatan masjid. Kira-kira ngurangi tanah enggak? Enggak. Gimana caranya itu? Bagaimana cara tanah yang sekian ratus meter itu yang bawah bisa menghasilkan uang untuk membantu operasional masjid? Kalau pendapatannya banyak, bukan cuma meningkatkan pembiayaan khatib, imam, muadzin, merbot, bahkan pengurusnya pun bisa dibayar. Seperti masjid-masjid lain. Kenapa? Uangnya ada. Bahkan untuk bisa memberi bantuan buat anak yatim sekolah. Duitnya ada. Tapi siapa yang kelola? Yang kelola jangan orang masjid. Kenapa? Kalau orang masjid banyak hilangnya duit. Yang kelola siapa? Mitra. Mitra siapa? Orang yang ngerti bisnis. Bagi hasil. Ngerti nggak maksudnya Bu? Kita dapat sekian persen, ini dapat sekian persen. Yang kelola mereka bertanggung jawab. Kita terima. Kalau kita terima, uang itu masuk banyak tuh. Kalau masuk banyak, selain dana diambil dari jamaah, juga bisa itu bisa membiayai pengajian ibu-ibu, kita tanggung. Selama ini kan ibu-ibu cuma minta duit doang. Betul nggak Jiko? Bikin proposal 2 juta, enak banget 2 juta. Ya betul ya. Kita bingung nyari duitnya dari mana. Kita kurangi, ibu-ibu marah. Dikurangi. Namanya ibu-ibu, kita bilang uang kita belum sampai, kita cuma bayar penceramahnya, bayar, kita bayar penceramah. Tapi untuk makan minumnya, ibu-ibu patungan. Itu solusinya. Kenapa? Karena defisit terus. Pokoknya ini masjid susah diatur. Kata orang Jawa, angel tuturane. Tahu angel tuturane? Susah dibilang gitu. Makanya kita coba ubah nih cara pikirnya nih Bu. Termasuk ibu-ibu juga kita ubah nih. Supaya memikirkan masjid itu gimana masjid membiayai dirinya. Tetapi untuk membangun masjid seperti ini kita butuh kerjasama. Saya sudah mencari dana-dana sampai kemanapun ya. Tetapi karena proposal kita ini belum ada, ini proposal belum ada. Karena apa? Desain masjidnya itu masih menunggu.
Nanti kalau udah ada desain masjid tampilannya dan RAB-nya. RAB-nya apa itu? Apa? Biaya. Nanti kalau udah ada nih, baru kita masuk ke Basnas, ke perusahaan, ke bank-bank. Bisa, itu gede duitnya. Tapi kalau belum ada itu nggak bisa. Yang kita ambil dari mana? Dari masyarakat. Kita ini membutuhkan untuk dana awal itu 1 M. Dana awal, tapi keseluruhan perkiraannya 4. Tapi 1 M ini, kalau ini terkumpul langsung kita bangun. Mulai. Alhamdulillah kita sudah punya uang progres sekarang ini 265 juta. Hebatnya tuh. Baru dari Maulid kita sudah kumpulkan 265 juta. Dari mana? Dari mana aja. Tangan Allah bergerak. Makanya kalau ibu-ibu ingin kontribusi jangan melihat jumlahnya. Yang penting saya kontribusi. Mau 100 ribu, 50 ribu silakan aja. Yang penting di situ ada wakafnya. Ibu ini sebelum meninggal, jangan lupa harus ada wakaf. Kenapa? Kenapa saya suruh wakaf itu? Karena yang paling bermanfaat sedekah itu sampai ketika kita meninggal masih kita manfaatkan, kita dapatkan pahalanya itu cuma wakaf. Kalau sedekah ini nih, dapat pahala nggak orang kasih? Pahala. Saya minum habis, selesai pahalanya. Stop. Tapi kalau wakaf misalnya, saya beri contoh ini gambarannya ya. Ini bukan sponsor, bukan Bu. Cuma ngajak. Karena kalau saya ngajak 2 orang, 3 orang tertarik, saya dapat pahala. Dapat pahala. Bisa contoh gini. Saya sumbang 100 ribu nih masjid. Kan ada kiris tuh. Kalau ingin tidak diketahui orang, kayak kiris aja 20 ribu. Ada yang 5 ribu. Ada saya lihat. Karena saya punya datanya itu. Jadi saya di bsi.net tuh banking, saya cek. Ada yang 5 ribu, 10 ribu, ada. Kita nggak cari tahu siapa itu yang 5 ribu, 10 ribu. Kita cari tahu. Kenapa? Karena nggak penting. Yang penting dia punya wakaf. Wakaf 5 ribu dapat surga lagi. Enak nggak? Enak tuh. Kenapa saya mengatakan ini penting? Karena kalau masjid ini terbangun dari dana-dana kita, jadi bangunan. Ini jadi bangunan nih. Lalu kemudian orang sholat. Maghrib 100 orang di situ. 100 orang dapat pahala dari sholatnya, ibu yang berwakaf mendapatkan pahala seperti 100 orang itu. Itu baru zuhur. Nanti asar ada 200 orang. 200 dapat pahala, orang yang sholat, ibu karena menyediakan tempat buat dia sholat, maka dapat pahala 200 orang. 100 tambah 200 sudah 300. Belum 1 hari. Pas kita meninggal, masjid itu masih ada, pahalanya kita ngucur terus. Ngucur terus. Enak nggak tuh wakaf? Wakaf tuh. Maka kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas. Kalau anak cucu Adam itu meninggal, semuanya terpotong tuh, terputus, kecuali 3 nggak putus. Apa? Ilmu yuntafau bi, ilmu yang bermanfaat. Terutama para guru-guru ustazah ini. Misalnya apa? Misalnya guru ngajari ke anak 1 orang baca Al-Fatihah. Anak itu jadi pintar baca Al-Fatihah. Setiap dia baca, guru dapat pahala. Setiap dia baca tuh. Lalu anak ini besar jadi ustadz ya. Dia ajari sampai 10 orang bisa Al-Fatihah. 10 orang dari murid yang diajari oleh dia dapat pahala. Orang itu pahala, guru itu dapat pahala 10 dari dia. Kita ini yang ngajari dia dapat 11. Ustadznya dan muridnya. Murid ini lalu kemudian punya murid lagi tuh, kan udah gede kan? Sampai 200 orang, 10 orang punya 20, berarti 200 orang. 200 orang bisa baca Al-Fatihah, maka yang 10 ini dapat pahala itu semua. Kita dapat berapa? 1 tambah 10 tambah 200. Banyak nggak tuh, Bu? Banyak. Maka orang pintar adalah orang yang ngajari orang supaya dia bisa ngajari ke orang lain. Orang pintar tuh. Hidup harus begitu. Yang kedua kata Nabi, yang tidak terputus apa? Waladin shalih yad'ulahu. Anak soleh yang doain orang tuanya. Makanya ibu-ibu kalau punya anak ajari agama. Ibu Tiharun ini seneng nih anaknya 1 Husain doain terus tuh.
Nanti Husain ajari anaknya supaya doain orang tuanya. Begitu. Jangan dididik dengan harta. Didik dengan agama supaya ketika kita meninggal ada yang doain kita. Orang lain belum tentu doain kita, Bu. Yang doain siapa? Anak. Orang lain bukan keluarga gue, ngapain gue doain dia? Tapi iya anak yang soleh kan anak. Anaknya si Soleh, si Muhammad Soleh. Ya, nggak soleh kalau doain dia tetap soleh juga. Anaknya si Soleh. Bukan. Ya, pokoknya ngalah aja mau ikut, kita ngalah aja lah. Daripada nanti saya dijegat di jalan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga apa? Sedekah jariyah. Kenapa nggak dibilang sedekah doang? Tapi jariyah. Apa artinya jariyah? Mengalir terus, nggak ada berhenti. Itu jariyah. Nah, kalau dia jariyah, maka kata ulama yang dimaksud dengan hadis ini adalah wakaf. Maka mumpung masih hidup nih, Bu Haji umurnya berapa? Umur 60. Hah? 65. Oh, udah dikit lagi. Hah? Artinya kalau udah umur 60 itu kan udah mentok. 60, 70, 80 itu mentok tuh, dikit lagi. Nah, mumpung ya masih hidup. Karena kita tidak bisa mengandelin anak. Belum tentu anak kita soleh. Belum tentu anak kita bisa sedekah buat orang tuanya. Belum tentu. Apalagi hidup sekarang ya. Jangankan dia buat orang tuanya. Harta wakaf aja dijual. Ya kan? Anak sekarang. Mumpung masih hidup ya. Terbuka itu masjid ya. Ini bukan sponsor, bukan. Ngajakin. Mumpung, enggak sakal sponsor, saya dapat untung. Ya, betul nggak? Saya dapat untung duit. Pahala iya. Kalau pahala kan nggak kelihatan. Nah, tetapi kita ajak nih, kalau ada rezeki, jangan lupa. Saya nggak banyak duit saya. Tidak harus banyak kok. Yang penting ada kemauan. Maka dikasih kiris tuh supaya nggak ketahuan nama kita. Sudah disebar kirisnya deh. Nanti sebar ya. Itu kiris itu cuma kasih. Tahu nggak kiris? Ya. Nah itu. Kalau bisa, nih saya kasih lagi tip yang bagus nih. Karena ada kiris kan, kita nggak perlu ke masjid. Kalau ibu mau dapat manfaat yang besar, nggak punya uang banyak, 10.000 setiap hari. Dari kiris tuh, niatin ya Allah dengan 10.000 ini, tapi habis sholat subuh. Habis sholat subuh. Sampai sebelum matahari terbit. Habis sholat subuh nih, buka HP. 5.000. Kan masuk 5.000 nih. Tapi rutin. Jangan terpotong-potong. Kita siapin aja 5.000 terlalu kecil. 10.000. Kita kirim nih. 10.000 kali 30 jadi berapa? 300. Berarti kita menyumbang tuh sampai 300 setiap bulan. Tapi kita cicil 10, 10, 10, 10. Sampai 1 tahun ibu nggak pernah nggak sedekah. Pas subuh. Allah akan balas. Kenapa? Karena kata Nabi, malaikat itu pas setelah sholat subuh, dia turun. Yang satu dia bilang, Allahumma, ya Allah, Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menginfakkan pas waktu ini nih, apa? Keberlipat gandaan rezekinya. Dan berikan kepada orang yang pelit, kehancuran dalam hartanya. Makanya mumpung nih pas. Ya alhamdulillah saya rutin ya. Saya bukan riak ya, tapi ingin memotivasi. Saya alhamdulillah saya rutin. Berapa jumlahnya? Itu rahasia saya. Tapi untuk mendapatkan keberkahan dari perkataan Nabi, doa malaikat, dan Nabi juga pernah bilang, Allahumma barik li ummati fi bukuriya. Ya Allah, berkahkan umatku pada saat waktu-waktu itu. Makanya banyak orang setelah subuh ada pengajian. Banyak salat subuh orang nggak bergerak dari tempatnya, dia zikir, dia berdoa sama Allah.
sampai matahari terbit itu banyak. Terutama pengajian bagus subuh. Nah, yang bagus lagi adalah Anda bersedekah waktu subuh. Pertama apa? Waktu itu diberkahi Allah karena doa Nabi. Yang kedua, malaikat turun, doain tuh. Yang ketiga, sedekah banyak manfaatnya. Kalau kita memang ingin dapat keberkahan, rezeki yang luas, rutin. Jangan terpotong-potong, rutin. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Kalau bisa sampai 40 hari. Terus lagi kalau bisa terusin sampai kita mati. Makanya kalau ada uang lebih bagus dikiris saja, kiris. Udah punya kiris semua nggak, Bu? Kiris. Tahu kiris ya? Kalau ini tahu nih kontrakannya banyak. Hah? Tahu dong. Ya kontrakannya banyak tahu lah. Nah, ini penting. Kenapa? Karena saya katakan bahwa kita mumpung masih hidup, maka perbanyak bekal kita. Ketika kita kembali kepada Allah, kita sudah punya bekal yang cukup. Karena itu sekali lagi, mumpung masih hidup, sedekah jangan sampai putus. Nabi mengatakan, mana qasad shadaqatun min mal. Harta tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Ini kata Nabi, harta tidak pernah berkurang karena sedekah. Bal yazdad, yazdad, yazdad. Tapi selalu bertambah, bertambah, dan bertambah. Kira-kira bisa dipahami nggak nih? Bisa. Maka sekarang niatin. Nggak bisa sekarang Ustaz. Ya terserah kapan aja. Yang penting ada niat. Kalau bisa ditindaklanjuti. Niat itu nggak harus banyak, Bu. Yang penting kita jadikan rutin sebagai bentuk sedekah kita. Dan sedekah yang paling bermanfaat itu adalah wakaf. Nggak ada yang melebihi daripada wakaf. Kenapa? Dia mengalir terus menerus sampai kita mati, sampai hari kiamat. Pahalanya terus kita terima meskipun kita sudah mati sampai hari kiamat. Mungkin ini yang saya sampaikan. Kalau dijelaskan panjang sebenarnya, tetapi dari informasi-informasi ini kita ngertilah seperti apa itu wakaf, manfaat wakaf, dan gimana caranya kita mewakafkan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.